Pentingnya bahasa untuk kerja ke luar negeri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Kembali lagi dengan David ya. Masih David bakal bahas seputar kerja di Saudi Arabia ya. Oke, kemarin-kemarin David sudah pernah bahas masalah baik dari persiapan secara umum, kemudian persiapan berangkat ke Saudi Arabia, kemudian berapa biaya ongkos berangkat ke Saudi Arabia, standar gaji di Saudi Arabia gitu loh. Ada beberapa video yang sudah David buat, silahkan teman-teman nonton. Semoga video itu bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa setelah nonton di like dan subscribe, dan juga tolong di share ke teman-temannya, siapa tahu mungkin mereka membutuhkan informasi ini ya. Dan kali ini sesuai dengan judul video yang David akan buat, yaitu pentingnya bahasa untuk kerja ke luar negeri. Kenapa David mau buat video ini ya? Karena gini, kalau kita mau kerja ke luar negeri itu yang paling penting itu bahasa ya. Yang paling penting itu bahasa. Baik kita mau ke Timur Tengah, baik kita mau ke Eropa. Jadi ini saya buat videonya random ya, nggak khusus ke Saudi Arabia, kerja di Saudi Arabia masalah bahasanya, tapi saya akan buat itu lebih ke random. Saya juga akan bahas nanti gimana pentingnya bahasa di kita kerja di Eropa gitu ya. Jadi gini teman-teman, jadi selama saya kerja di Saudi Arabia ini, saya sudah beberapa kali nemu teman-teman dari orang Indonesia juga yang beberapa dari mereka itu nggak bisa bahasa. Oke, kalau misalkan bahasa Arab, nggak semuanya bisa. Saya juga dulu nggak bisa banget bahasa Arab, bener-bener nggak bisa bahasa Arab. Setiap harinya saya learning dari teman-teman saya dengerin dari teman-teman saya orang Arab. Tapi kuncinya apa? Saya bisa sedikit bahasa Inggris. Gitu. Saya bisa sedikit bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya juga masih buruk, tapi saya seenggaknya yang misalkan how are you? What's your name? Can you tell your name? Kayak gitu ya, beberapa poinnya saya bisa gitu loh. Seenggaknya kalian tahu. Misal kayak saya nih, saya kerja di dapur, di kitchen. Di kitchen saya harus tahu misalkan apa sih namanya. Seenggaknya saya yang berhubungan di dalam dunia dapur, tempat saya profesi saya bekerja, saya tahu misalkan api itu fire, kemudian dari bahan-bahan makanan misalkan apa, bawang merah itu onion, bawang putih garlic, kemudian daun bawang itu spring onion. Saya seenggaknya itu tahu gitu. Di saat misalkan saya David, please help me to take spring onion. Okay. In the room chiller itu artinya kulkas, ruang pendingin gitu. David, please you take a chicken in the freezer, kayak gitu. Jadi saya tahu gitu loh, kayak gitu. Seenggaknya itu saya tahu basic dari dasar bahasa Inggrisnya gitu. Saya ngomong bahasa Inggris nggak pakai burping segala macam, nggak paham gitu. Cuma saya speaking aja udah. Yang saya tahu saya speak gitu loh. Dan saya nggak, maksudnya nggak yang belajar kursus, nggak. Saya dengar dari misalkan nonton video movie Hollywood gitu ya. Jadi di situ kan biasanya ada translate bahasa Indonesia ke mereka ngomong bahasa Inggris, saya lihat translate bahasa Indonesia, oh ini gitu, what's going on kayak gitu kan. Jadi pelan-pelan gitu loh belajarnya. Nanti nggak harus kursus gitu loh, banyak tempat untuk belajar. Google Translate juga sebenarnya bisa belajar. Saya suka gunain Google Translate juga gitu loh. Biasanya kalau nggak tahu apa sih ini artinya. Nah, waktu saya selama di Saudi, teman saya orang Mesir, dia bisa bahasa Inggris dan saya bertanya gitu loh akhirnya. Dan saya bertanya gini, bisa nggak kamu ajarin saya bahasa Arab gitu loh? Dia emang nggak masalah, bisa. Tapi bahasa Arab yang diajarkan itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada dua ya, Amiyah dan Fusah gitu loh. Setahu saya Amiyah dan Fusah. Nah saya itu Amiyah, bahasa kesehariannya orang Saudi. Kalau Fusah itu lebih ke forum-forum yang formal gitu loh, kayak di acara televisi segala macam. Jadi memang kalau saya itu bahasa kesehariannya Saudi, Amiyah gitu loh. Saya belajar, akhirnya saya nanya sama teman saya orang Mesir, bro, itu apa sih how are you itu bahasa Arabnya? Dia bilang kifahal. Jadi saya step by step saya belajar. Dan kemudian saya sering dengar orang Arab, mereka kalau ngomong bahasa Arab, saya suka nimbrung di golongan mereka gitu ya. Ikut join kalau mereka lagi ngobrol, saya dengerin, oh apa sih yang diomongin mereka. Kemudian bahasa Arabnya ini apa, hadza ish hal, kayak gitu. Jadi saya bertanya terus gitu loh. Dan memang saya hobinya bertanya ini apa. Jadi ya alhamdulillah step by step saya bisa gitu. Ya, jadi
Buat teman-teman itu pentingnya bahasa kalau kita kerja di luar negeri dimanapun itu, di Eropa sekalipun, apalagi di Eropa ya, yang negaranya sudah maju itu wajib bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu internasional gitu, bahasa internasional ya. Jadi kalian itu, kalau saya pribadi prinsipnya saya pede aja udah, terserah orang mau bilang apa ke saya, mau bilang kayak gimana, yang penting saya pede dulu, show up dulu gitu. Jadi teman-teman tuh harus pede, jangan nggak pede dengan apa yang teman-teman bisa lakuin gitu ya. Kalau teman-teman yakin bisa bahasa Inggris, ya udah ngomong aja, speak aja. Saya nggak belajar blocking segala macam, jadi saya cuma speak doang. Dan saya selalu mencoba apa yang pernah saya lihat juga gitu loh. Contoh misalkan saya nonton film, kemudian ada bahasa Inggrisnya dan dia translate dengan bahasa Indonesia, itu saya coba gaya dia ngomong kayak gitu ya. Karena penting banget bahasa. Jangan sampai kalian pergi ke negara orang itu tanpa bisa ngomong bahasa sedikit pun gitu loh ya. Jangan gitu, jangan sampai. Jadi buat teman-teman ya yang mau ke luar negeri, baik ke Eropa maupun ke Saudi, tujuan teman-teman wajib bahasa, minimal teman-teman bisa bahasa Inggris ya. Nah, saya mau sharing sedikit gini, kenapa David buat video ini. Jadi selama David kerja di Saudi ini ya, terhitung sekarang udah tahun kelima, 5 tahun ya. Beberapa ketemu dengan teman-teman orang Indonesia yang kerja di sini, hampir mereka tuh nggak bisa bahasa di sini gitu. Oke, kalau misalkan dia bahasa Arab belum bisa, tapi seenggaknya bahasa Inggris. Bahkan Inggris pun nggak bisa, tapi anehnya bisa berangkat gitu, bisa berangkat ke Saudi gitu loh. Saya mikir lagi, kok apakah PT dari Indonesia itu nggak menetapkan standar? Nah, itu hal yang sangat saya sayangkan dan saya sedihkan ya. Kenapa? Gara-gara mereka nggak bisa bahasa, mereka itu kurang dihargai gitu saat kerja di sini. Dan saya pun merasakan sendiri, waktu saya benar-benar nggak bisa bahasa Arab, itu benar-benar, aduh gimana ya ngomongnya, benar-benar yang nggak dihargai gitu kinerjanya gitu loh, kayak gitu. Saat saya ngomong bahasa Inggris pun ada beberapa orang aja yang respect gitu. Jadi memang buat teman-teman ya, salah satu efek teman-teman gak bisa bahasa itu nanti itu nggak akan kurang dihargai gitu loh di sini ya nanti gitu. Kalau untuk di Saudi ya, saya bilang untuk di Saudi, karena memang beberapa saya ngeliat teman saya tuh kayak gitu, itu kesalahan fatal sebenarnya. Jadi teman-teman, saran saya kalau mau berangkat ke sini itu perbaiki sedikit aja bahasanya, minimal bahasa Inggris gitu loh. Jangan sampai kita benar-benar kaku nggak bisa ngomong ya. Oke, untuk dari dulu dan sampai sekarang pun mungkin masih bisa berangkat ya orang-orang yang memang dia belum bisa bahasa. Tapi mungkin next ke depan Saudi bakal lebih menertibkan lebih ketat lagi kayaknya. Mungkin minimal wajib bahasa Inggris, minimal mungkin ya, wallahu alam. Karena dia sudah mulai merubah beberapa peraturan ya untuk para pekerja yang berasal dari luar negara Saudi ya. Dan kita lihat nanti next time tuh kayak gimana, apakah itu bakal berlaku ya. Beda dengan Eropa kalian sudah harus wajib gitu loh ngomong bahasa Inggris, udah harga mati gitu. Walaupun kalian bisa setengah juga ya udah, itu komunikasinya udah bahasa standar gitu. Buat teman-teman, sok diperhatikan lagi bahasanya, belajar lebih baik, jangan pernah takut ya, karena kita belajar pun gak harus dengan kursus ya. Kalau bahasa Inggris kita bisa lihat di YouTube, ada sekarang zaman udah canggih, banyak banget di internet segala macam, banyak ya. Kecuali mungkin kalau bahasa-bahasa khusus lainnya mungkin kayak Swiss French, kita harus belajar bahasa Prancis, bahasa Jerman, Jepang misalkan, itu beda lagi ya. Perlu kursus bahasa Inggris juga perlu, tapi alangkah baik kalau teman-teman juga bisa belajar otodidak, mungkin otodidak ya nggak masalah gitu loh. Banyak sekarang itu tempat untuk belajar itu banyak, jadi jangan pernah malu dan minder ya gitu. Yang jadi masalah itu orang-orang yang nggak mau belajar gitu. Manusia tuh nggak ada yang bodoh, nggak ada. Yang ada itu males. Yang ada itu males ya. Allah itu udah menciptakan manusia itu sebaik-baik dan sesempurna-sempurnanya ciptaan gitu ya. Di balik kekurangan kita pasti ada kelebihan, yakinlah itu. Jadi itu tadi ya pentingnya bahasa buat teman-teman ya. Dimanapun kalian bekerja di luar negeri, wajib kalau bisa tanamkan diri kalian itu bisa bahasa, minimal bahasa Inggris ya, karena itulah buat modal kalian gitu loh selama kerja di luar negeri ya. Oke. Dan juga bahasa ini kan nanti kita kalau kita nggak bisa gitu, nanti pas kita kerja gimana mau komunikasinya gitu
ya oke kalau dia bisa bahasa Indonesia. Kalau dia nggak bisa bahasa Indonesia gimana gitu? Kan kita kerja di negara orang, ya. Seenggaknya kalau kita nggak bisa belajar bahasa negara mereka, kita bisa minimal bahasa internasional yaitu bahasa Inggris, ya. Oke, buat teman-teman tetap semangat belajar ya. Eh, Pokoknya kalian harus minimal ke luar negeri bahasa Inggris, ya. Harus bisa bahasa, ya. Walaupun di Saudi bisa berangkat tanpa bahasa, kamu nggak bisa ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab juga bisa, jangan. Saran saya jangan. Ya, bukan nggak menyuruh kalian berangkat, tapi lebih baik perdalam dulu bahasa, karena itu buat modal kalian sendiri gitu. Ya, memang benar. Saya sempat dibilang, nanti kamu bahasa Arab juga bisa sendiri sana. Ya bisa, alhamdulillah karena saya mau belajar gitu. Pertama, dan saya belajar dari teman saya bertanya gitu. Nah, dan satu lagi, jangan pernah malu untuk bertanya, ya. Kadang kita tuh malu bertanya segala macam, jangan gitu. Saya pernah dinasihatin sama saya, jangan pernah malu untuk bertanya. Ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Memang benar, kalau kita malu untuk bertanya kita nggak akan bisa. Tapi kalau kita bertanya, kita benar-benar nggak tahu, itu lebih baik. Daripada kita sok tahu, jangan juga. Pede boleh tapi sok tahu jangan. Ya. Nah, jadi kita bertanya. Dan kita, kalaupun kita salah, ya itu bakal jadi pembelajaran buat next ke depannya. Ya intinya jangan takut gitu, ya. Terus belajar dimanapun juga bisa, ya. Oke. Sekali lagi saya ingetin, minimal harus bisa bahasa, ya. Kalau kalian pengen dihargai di negara dimanapun kalian bekerja, kuasai minimal bahasa Inggris, ya. Oke. Untuk bahasa Arab itu nanti kalian bisa belajar sama teman-teman orang Arab di sini yang dia bisa bahasa Inggris. Kalian tanya, insya Allah nanti bisa sendiri gitu, ya. Saya pun juga alhamdulillah bisa sendiri. Contoh nih ngomong bahasa Arab, saya dulu nggak bisa sama sekali. Misal nih, saya nanya kabar, nanya nama, ya. Kemudian kamu berasal dari mana? Gini, Assalamualaikum, kaifa halik? Kam umur inta? Inta min fain balad? Jadi kayak gitu contoh-contoh sedikit bahasa Arab yang saya pelajari. Nah itu bahasa Amia gitu, yang bahasa kesehariannya orang Saudi bicara gitu. By the way, terima kasih buat teman-teman yang nonton. Jika ada yang kurang jelas dari video yang saya buat ini, boleh tanya di kolom komentar atau chat, boleh DM saya di Instagram, nanti kita diskusi di sana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye bye.